Hadis kita kemarin sampai di mana ya? Babu jubi amrihi. Nah itu ya. Hadis pertama sudah, yaitu tentang ini berkaitan dengan usul fikih tadi itu, bahwasanya Nabi bersifat ismah, terpelihara, sekalipun yang ngerjain itu masih boleh melaksanakan, seperti si Hasan ngambil korma zakat, sedangkan keluarga Nabi haram atau tidak boleh memakan zakat karena memang sudah agnia, sudah cukup. Orang yang sudah cukup, yang bukan mustahik, nggak boleh makan zakat. Tapi Hasan ngambil, tatkala Hasan ngambil, dirogek mulutnya sama Nabi, disuruh buang, lepein. Nah sekarang hadis yang kedua. Dia kayaknya udah juga nih masalah camat comot. Hadis ketiga juga udah, hadis keempat udah, kelima juga udah kayaknya. Sekarang kita masuk ke babu hakil jar wal wasiyatu bihi. Itu bab yang ke-39. Babu hakul jari wal wasiyatu bihi. Ini suatu bab, haza babun. Makanya bacanya babun, hakul jari wal wasiyatu bihi. Babun ini khobar, mubtadanya mana? Haza muqaddar. Jadi haza babun. Hakul jari babun, hakul jari hak tetangga, wal wasiyatu bihi, dan juga berwasiat kepada tetangga. Jadi kita sama tetangga ada hak ketetanggaan namanya, dan ada hak saling menasehati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Imam Nawawi menukil beberapa ayat sebagai dalil. Yang pertama, qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Bab kita babun atau babu hakul jari wal wasiyatu bih. Bab hak ketetanggaan dan wasiat saling menasehati. Ini ayat umum pertama. Di sini nanti kalau udah masuk wabizil kurba wal yatama wa jarizil kurba wal jaril junubi, itu syahid kita tentang ketetanggaan. Jadi Al-Quran juga jelas di sini mengajari tentang bagaimana kita bertetangga. Ayat ini surah An-Nisa ayat 36 tuh lihat. Yang pertama Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Lafaz budu kalau diidopkan atau ayat selanjutnya ada lafaz tusyriku, maka artinya esakan, bukan menyembah. Ya esa juga artinya menyembah juga. Tapi di sini ada beda. Jadi wa'budullaha, esakan olehmu akan Allah. Wala tusyriku tuh. Nah, dan jangan sekutukan. Jadi kalau kapan-kapan idopat dengan tusyriku atau syaraka, maka makna ubud itu bukan menyembah, bukan sembahyang, bukan, tapi mengesakan Allah. Esakan olehmu akan Allah, wala tusyriku bi syai'a, dan jangan sekutukan olehmu dengannya sedikit pun.
Jangan sekali-kali ente mensekutukan Allah, menduakan Allah, percaya sama setan, percaya sama batu, percaya sama keris. Itu musyrik namanya, mensekutukan. Satu, habis. Wabil walidaini ihsana. Perintah yang kedua, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Jangan sekali-kali ente durhaka kepada orang tua. Ukukul walidain, jelas dosa. Allah enggak ridho orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi wabil walidain ihsana. Pertama, kita memang suruh perintah ibadah pada Allah, sembahyang pada Allah, esakan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, wabil kurba wal yatama wal masakin. Nah, ini syahid kita. Artinya tujuan sesuai dengan bab. Namanya syahid. Kalau guru-guru kita, nah mana tujuan ini atau tatbik persesuaian antara bab dengan ayat. Wabizil kurba wal yatama, dan juga kita harus berbuat baik. Jadi di sini wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wabizil kurba, dan berbuat baik juga kepada saudara. Zil kurba. Jadi lafaz kurba kalau dia mufrad nggak ada idopatnya dengan yang lain, maka kurba itu saudara yang masih saudara, ponakan, misanan, sepupu, encang, encing, itu namanya kurba, kerabat. Jadi kerabat kita ya yang masih kena darah sama kita. Kerabat suami ya, yang masih kena darah, saudaranya suami, ponakannya suami. Nanti ada lagi yang seistri, saudara. Jadi wabizil kurba, dan dengan kerabat, saudara harus berbuat ihsan. Wal yatama, dan juga kepada anak-anak yatim harus berbuat ihsan, berbuat baik maksudnya. Jadi pertama sembah Allah, esakan Allah. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua. Jangan kita durhaka pada orang tua. Yang ketiga, ya juga jika kita harus berbuat baik dengan kerabat yang masih kena darah, sedulur. Wal yatama. Yang keempat itu kepada anak yatim, orang susah. Kita harus bagi, makanya sodako dan lain sebagainya. Wal masakin, dan orang-orang miskin, kurang, punya kerjaan tapi kurang mencukupi, nah itu masakin. Kalau yatama, anak-anak yatim yang orang tuanya kagak ada, apalagi dia kagak mampu, orang tuanya kagak ada, jangan disakiti dia, jangan dibentak, jangan diapain. Anak yatim, kalau dia songong, ajarin. Makanya begitu. Anak yatim yang berakhlak, kita harus sayang. Tapi anak yatim yang agak benar, ajarin. Wal jari zil kurba. Nah ini, lafaz jar di sini sudah didapatkan dengan zil kurba. Dan tetangga jauh, tetangga dekat. Wal jari zil kurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, artinya nggak ada sangkut pautnya dengan kita. Orang datang, pendatang dari mana aja, orang Surabaya, orang apa yang nggak ada persatuan darah atau nggak ada dengan sebab darah. Tapi kalau saudara kita yang ada di Surabaya, ya saudara namanya. Jadi tetangga dekat, tetangga jauh. Tangga dekat kita kan ada banyak orang-orang yang sekeliling sama kita, padahal dia dari mana aja. Wassahibi bil janbi, dan teman dekat, teman kental, teman seperokoan.
wabnis sabil, dan anak-anak yang sedang mencari ilmu, yang sedang sabilillah, sekarang penelitian, yang sedang sekolah nggak punya duit, bagi harus berbuat baik. Wa ma malakat aimanukum, dan terhadap budak-budak kamu. Nah ini wa ma malakat aimanukum, ini hukumnya udah dicabut. Tulis di bawahnya itu. Jadi nanti di sana di usul tafsir ada yang namanya baqaul rasmi warabul hukmi, atau rabul hukmi wa baqaul rasmi. Rabul hukmi, diangkat itu hukumnya, jadi udah nggak ada perbudakan. Tapi wa baqaul rasmi, dan didiamkan, ditetapkan tulisannya. Jadi tulisannya masih ada, masih tetap kita baca dalam Al-Quran, nggak boleh dibuang. Jadi wasahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum, cuman hukumnya udah nggak ada karena udah nggak ada perbudakan. Itu dinamakan dalam usul tafsir rabul hukmi. Tulis, agak bisa lagi gue colok mata lo. Rabul hukmi, agak bisa ro pa ain. Rabul hukmi, diangkat itu hukumnya, jadi hukum perbudakan udah nggak ada, tapi wa baqaul rasmi, dan ditetapkan masih tulisannya. Jadi di sini ada hak ketetanggaan. Kita hidup dengan tetangga, ada hak tetangga. Apa? Berbuat baik, ihsan. Dan yang kedua, watawasau bil haqqi wasabri. Yang ketiga ya tentunya sedikit sama banyak ya. Bagi apa yang kita punya, dia mau metik daun hijau, kita banyak punya pohon hijau, tetangga kita pengen nyayur asam, metiklah beberapa lembar, kasih. Itu namanya hak ketetanggaan. Air, pengki, sapu biasanya itu dipinjemin sama tetangga, kasih. Itu namanya hak ketetanggaan. Ihsan, berbuat baik sama tetangga dan saling menasehati. Demikian hanya ayatnya aja dulu, nanti baru hadisnya yang hadis nomor 1 berikutnya. Demikian, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.